Batak suku Banjar hidup rukun di Indonesia. Para pemirsa semua, apa kabar? Semoga kita sehat semua. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang berbahagia. Akhir-akhir ini persaudaraan antar warga negara menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Stigma negatif NKRI anti kebinekaan terhadap kaum muslimin menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing kelompok mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh berusaha untuk menepis. Betapa miris melihat keadaan bangsa Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa maupun agama yang membuat bangsa Indonesia jatuh tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Keberagaman merupakan sikap kebangsaan yang muncul karena adanya persamaan antara etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama di dalam suatu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar persatuan dan persaudaraan. Oleh sebab itu, tertariklah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merajut Ukhuwah Menggapai Berkah. Sebagai rujukan awal, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut. Wahai
lainnya. Menurut Muhammad Quraisyah di dalam tafsirnya Al-Misbah pada halaman ke-617, beliau menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yakni suku dan bangsa atau nation and tribe. Demikian pula dijelaskan oleh Syahid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilail Quran pada jilid ke-19 halaman ke-401 hingga 402. Beliau menjelaskan bahwasannya kata lita'afu yang berarti kehormatan, bahwasannya kita sebagai umat manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan untuk menimbulkan perpecahan yang dapat menyebabkan perselisihan, gonta-gontakan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillah min zalik. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta, bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Lantas bagaimana konsep Al-Quran mengenai merajut ukhuwah menggapai berkah? Sebagai jawabannya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu dekatkanlah saudara yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut, yakni dikarenakan ada dua orang kaum muslimin yang bertikai. Kemudian marahlah pengikut kedua kaum tersebut, sehingga turunlah ayat yang dibacakan tadi sebagai perintah untuk perdamaian dan meninggalkan pertikaian. Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Menurut Muhammad Mustafa di dalam Al-Maraghi jilid keempat halaman ke-31, beliau juga menjelaskan tentang ayat tersebut bahwasannya kita sebagai umat muslim itu bersaudara dan perdamaian adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Diriwayatkan dari Syahid bin Mansur Ibnu Jarir yang diperoleh dari Imam Malik. Dari uraian demi uraian yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman